Dampak positif tak hanya dirasakan Ai, hampir seluruh warga Sukalaksana kini hidup mandiri berkat berkembangnya pariwisata daerah. Termasuk Elis yang dulunya merupakan warga desa tetangga. Saya tinggal di sini dari tahun 2010 lah. Memilih tinggal di sini karena ada desa wisata gitu, jadi ada peluang tadinya untuk berdagang gitu. Asalnya kan sepi, sekarang mah rame gitu, jadi saya memilih tinggal di sini aja gitu. Ternyata pas tinggal di sini, alhamdulillah di sini kan desa wisata tuh biasa menampung homestay. Jadi yang ditempatkan ke rumah-rumah warga. Jadi alhamdulillah bisa menambah penghasilan. Terus kadang bisa sampai 1 juta juga pas kalau ada 2 hari gitu pas nginepnya gitu. Kan ada makan juga dikasih dari rumah, nanti dibayar juga gitu. Enggak sih kalau rutin, cuman setahun tuh ada kadang 4 kali, kadang 5 kali. Kalau tiap bulan sih enggak juga gitu. Selain Elis, Dewi yang juga menjadi saksi kemiskinan dan ketertinggalan desa Sukalaksana kini ikut merasakan kemajuan desanya setelah menjadi desa wisata Saung Ciburial. Berkembangnya desa Sukalaksana tentu saja berdampak pada kehidupan ekonominya, mengangkat taraf hidup keluarganya. Alhamdulillah ayeuna mah saatosna aya bumdes panginten upami anu caket sareng ibunya ieu. Alhamdulillah aya kamajengan terutama dina ekonomina gitu. Hapungkur mah kan ibu dilebet henteu icalan oge. Ari ayeuna mah kapalih dieu tiasa icalan kumargi seueur tamu saanu ka dieu gitu panginten. Sebagai warga yang sudah merasakan kemajuan desa Sukalaksana dan ikut serta menikmati hasil kemajuan tempat tinggalnya, mereka juga ingin desa-desa tetangga pun bisa segera mengadopsi apa yang dilakukan oleh desa Sukalaksana, yakni mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki. Mudah-mudahan ya desa-desa yang lain bisa termotivasi, desa-desa yang lain bisa lebih meningkat, tambah meningkat dari desa-desa yang ada di sini gitu. Terutama desa-desa tetangga. Ironisnya, desa Parakan yang berbatasan langsung dengan desa Sukalaksana bahkan berada di depan desa wisata Saung Ciburial justru mempunyai kehidupan yang sangat bertolak belakang. 60% dari jumlah total penduduknya yang hampir mencapai 6.000 jiwa masih menyandang status warga tidak mampu. Sebenarnya, karakteristik desa Parakan dan desa Sukalaksana masih serumpun karena keduanya sama-sama terletak di dataran tinggi dengan udara sejuk dan tanah yang subur. Sehingga sektor pertaniannya sama didominasi oleh tanaman sawi. Namun sayang, desa Parakan tak bisa mengoptimalkan pengolahan potensi yang ada. 70% warganya hanya menjadi buruh tani di tanah kelahiran sendiri. Iya, hijau. Hijau kan kayak daun gitu. Nah, ini hijau. Yang kuning kita buang. Kan yang kuning sampah. Tuh, yang gini. Kita ngambilnya yang bersihnya aja, yang hijaunya aja, yang kuning dibuang. Ini hasil panennya, kalau panen itu paling lama 25 hari hasil panennya. Baru bisa dipanen dari nanam dulu. Terus dikasih pupuk, udah dikasih pupuk selama 25 hari atau 23 hari baru bisa dipanen. Paling telat 25 hari hasil panennya bisa dipanen kayak gini. Kalau harga bagus, ya bagus, sosinnya bagus. Kalau harganya murah, ya gitu, sosinnya kayak gini Bu. Rusak daun gitu kan. Sosin tuh sawi kan Bu? Iya sawi, disebutnya di Jakarta sawi. Kalau di sini di kampung disebutnya sosin. Ibu boleh tahu nggak? Ibu diupah berapa sih? 30.000 sehari. Itu mau harga lagi rendah, harga lagi tinggi sama? Sama. Harga murah, harga mahal itu udah kan kita gawe kerjanya borongan. Jadi seharinya cuma dibayar 30.000. Itu per orangnya 30.000. Tiap hari kalau lagi harga bagus, jadi panennya banyak gitu setiap hari. Kalau nggak ada panen bisa libur juga. Kalau kita kadang kan
Yang kerja itu ya kalau panas ya kepanasan, kalau datang hujan ya kehujanan gitu kan. Itu udah risiko yang kerja. Padahal jika lahan pertanian dikelola sendiri oleh warga, satu kali panen jenis tanaman sawi saja bisa meraup keuntungan yang lebih dari cukup. Tingginya persentase warga yang menjadi buruh tani di wilayah Desa Parakan disebabkan mayoritas lahan pertanian umumnya dimiliki oleh sedikit orang atau dikuasai oleh penggarap modal besar. Sementara warga lokal seringkali tidak memiliki lahan sendiri akibat ledakan jumlah penduduk dan warisan yang sudah dibagi-bagi. Fakta bahwa mereka hanya memiliki keterampilan bertani tanpa akses ke sektor industri atau jasa membuat mereka terpaksa menjadi buruh tani di lahan milik orang. Pak, ini kalau Bapak menampung berapa banyak kalau satu truk itu jumlahnya kira-kira? Kalau satu truk ini bisa 3 ton pas, 3 ton lebih bisa sampai paling banyak 3 ton 400 paling. Oh gitu. Ya. Dibawa kemana ini Pak? Ke Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Kalau harga mah tergantung di pasar, ininya lakunya kalau di sini mah nggak bisa diprediksi masalah harga. Ketentuan harga itu ada di pasar induk dulu kalau di sini. Oh, dibawa dulu, nanti udah jadi uang dari pasar Cibitung diambil ke kita, nanti dibagi-bagi ongkos sama komisi, potong komisi, nanti sisanya diserahkan ke petani. Kalau lagi murah mah nggak kepalang, kata saya juga. Kalau lagi murah mah nombok segala rupa gitu, ongkos nombok. Ke petani juga nombok kalau lagi murah mah. Kebetulan sekarang harga lagi tinggi, kita ya alhamdulillah petani bisa ceria kayak gitu. Perbedaan desa bertetangga ini terlihat pula dari bangunan rumah-rumah warganya. Di Sukalaksana banyak rumah yang berdiri kokoh dengan dinding tembok. Sementara tak sedikit rumah warga Desa Parakan masih berbentuk rumah panggung, seperti rumah reot yang ditinggali Bu Cucun yang bahkan bukan miliknya sendiri. Saya ditinggal di rumah kakak ini. Rumah kakak saya masih numpang. Bertujuh sama suami sama anak. Ya kerja buruh gitu. Nanam sawi gitu. Kadang nyangkul gitu. Ya duduk aja. Nggak dapat penghasilan. Wanita 51 tahun ini hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia bahkan menjadi tulang punggung untuk menghidupi seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap. Upah hariannya sebagai buruh tani menjadi tumpuan hidup baginya dan juga keluarganya. Ya kesusahan gitu nih. Karena suami gak punya kerja. Ya kerja aja. Sedikit-sedikit. Pingin rumah gitu seperti layaknya orang lain gitu. Iya, bantuan udah gak dipotong-potong gitu. Ya, Cucun hanyalah satu dari ribuan warga Desa Parakan yang tergolong warga tidak mampu. Menurutnya, PKH atau Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan sosial dari pemerintah dianggap tidak merata. Bahkan karena efisiensi anggaran dari pusat, sebagian dana bantuan sosial yang didapatnya telah terpotong. Sebanyak 1.200 warga Desa Parakan menerima BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa yang seharusnya sebesar 300.000 per bulan, sekarang hanya 150.000 saja. Sedangkan 600 kakak warga Desa Parakan menerima BPNT, bantuan pangan non-tunai dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, senilai 200.000 sembako per bulan yang sekarang baru bisa diambil per 3 bulan dengan nominal lebih rendah. Di sudut lain Desa Parakan, saya bertemu perempuan renta yang masih bekerja sebagai buruh panggul pasir. Di usianya yang menginjak 73 tahun, Ma Ade masih mampu membopong karung yang berat dengan upah hanya sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah. Bu Ade, ini pasir dari mana? Terus ibu mau bawa kemana? Dia tuh kalau lembur gitu. Dileles itu, dineset di bana tinggi kan. Gaduh, iya. Gaduh perusahaan iya kasih. Oh, ini satu karung ini kan berat ya Bu? Berat.
Terus? Sedikit. Bawaannya sedikit. Segini, Neng. Bawaannya. Ibu masih kuat? Kuat, segini kan. Tuh. Oh. Lumayan Bu, aja. Aduh, udah gitu naik ya ke atas ya? Iya. Oh, tinggalnya kan di sini ya, di Parakan. Ya. Selama ini gimana perhatiannya mungkin dari pemerintah desa ke warga di sini? Kepengen diperhatikan. Atuh Neng ku pururah teh ibu mah datara di pasihan naon. Batu nama di parasihan beas, pasihan minyak, ibu matara. Sampai habis ini semua pasirnya Pak? Pekerjaan Maade hari ini mengangkut pasir dari pinggir jalan hingga ke rumah warga yang sedang renovasi. Jaraknya sekitar 800 meter, namun jalannya curam menanjak. Bisa dibayangkan, perempuan lanjut usia ini masih terus berjuang untuk bertahan hidup karena suaminya sudah tak berdaya. Kadang ia bekerja dibantu keponakannya yang juga menjadi buruh angkut pasir. Oh Ibu mau bopong begini, di apa? Pikul? Iya. Atulah Bu saya sama saya. Iya, jangan Neng. Ih nggak apa-apa saya bantuin. Jangan. Tuh ibu diki we, ibu mah. Gini maksud saya berduaan aja kita, gitu. Berat atuh Bu ini. Tadi. Ibu umurnya berapa? Boleh tahu nggak? Boleh di-spill? Ibu kelahiran 57 ibu mah. Oh iya? Berapa tahun nih? Ih, Masya Allah. Udah mau 70? Iya. Ih, masih kuat sih ibu mah. Cucunya berapa? Buyut 4. Oh iya? Udah Buyut. punya cicit? Iya, udah. Masih begini? Udah sini saya bantuin ih. Jangan Neng. Tuh udah sedikit Neng bawanya. Lumayan ini Bu, sedikit juga mah berat. Iya. Kayak ini Bu, seberat dumbbell di gym ini mah udah 30 kilo sendiri ini Bu. Iya. Kemana Bu? Belok? Situ. Lurus? Lurus. Oh lurus. Nah, ini udah sampai Bu. Iya. Anak-anak ibu kemana Bu? Di Bandung. Ibu mah. Oh. Karuli di Bandung di pabrik Neng. Tadi ibu Gitu. mah teh aya nu di Ini dieu. ditumpahin. Si ibu nggak ngos-ngosan, saya aja ngos-ngosan ibu. Mantap. Apa-apa. Gak punya anak, gak punya. Para lansia di Desa Parakan seakan terbiasa hidup mandiri. Namun mereka tetap ingin mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Apalagi mereka adalah saksi hidup stagnannya perkembangan Desa Parakan. Kalau dulu sampai sekarang nggak sama hampir nggak ada perubahan kan. Mama udah nggak punya suami, udah meninggal. Ini mah di sini sendirian. Anak di Bararandung biasanya di Bandung ge gitu merantau Bang Jararewa Neng. Ini teh punya anak Neng, ini teh. Kalau yang digiling dikasih sama anak gitu Neng. Kalau di desa gitu biasanya ada nggak bantuan sosial Enggak, buat lansia seperti enggak ada. Masa sih Bu? Enggak tahu Neng. Enggak dapat. Ibu kalau gitu hari-hari dari mana dong penghasilan? Enggak, buburuh itu ada kuli sehari-hari 30.000 sehari kalau ada yang nyuruh. Tidak meratanya kesejahteraan juga terlihat dari lahan produktif pertanian yang ternyata menyisakan 40% saja. Hal ini disebabkan banyak lahan perkebunan yang digarap terlalu jauh di atas perbukitan. Sedang di sisi lain, justru banyak lahan terbengkalai dan tak terurus. Belum kalau mau ditanemin baru dialirin kalau ini. Oh gitu. Iya, kalau udah nanam 1 hari itu langsung dialirin airnya baru disiram. Selama ini kendalanya buruh tani warga sini itu apa Pak? Kendalanya kalau musim panen murah itu kan nggak ditanemin, jadi si buruh itu kan nganggur. Kalau nggak ada yang nanam, otomatis yang kerja juga ya libur lah. Kalau murah itu harganya biasanya 2-3 bulan 2 kali 3 kali nanam itu dibiarin aja, itu nggak ditanemin kalau lagi murah. Hal yang terlontar dari mulut Amu, Kadus 1 Desa Parakan, diamini oleh Den, Sekretaris Desa. Mayoritas warga di sini hidup di bawah garis kemiskinan.
Padahal status desa saat ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam desa berkembang. Kalau untuk sampai saat ini ada sekitar 50% dari berbagai bantuan termasuk BLT dari dana desa, bantuan sosial, bantuan dari kabupaten juga ada. Kalau ke depan untuk Desa Parakan kebetulan belum ada wisata, kemungkinan akan mengadakan wisata seperti desa-desa yang lain agar desa ini masuk desa yang mandiri. Tampaknya Desa Parakan harus belajar dari tetangga dekatnya Desa Sukalaksana yang berani memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola langsung potensi desa agar pertumbuhan ekonomi merata. Kunci keberhasilannya harus didukung oleh inovasi desa dan optimalisasi BUMDes yang profesional dan transparan. Kami mendorong bagaimana Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah wadah unit-unit usaha, terutama unit usaha pengolahan desa wisata, mencari potensinya tidak mentesi harus ada destinasi, tetapi bagaimana melihat, menganalisis, mengkaji karakteristik apa sih atau seni budaya apa yang bisa dijual atau ditampilkan. Kesenjangan yang terjadi sepertinya tak menuai solusi berarti. Membangun desa rupanya tak semudah menganalisa. Dua desa, satu wilayah, namun seolah berlawanan arah. Sukalaksana membuktikan bahwa kemandirian bisa digapai dengan kerja sama banyak pihak, sementara Parakan masih mengukir angan dan harapan agar bisa mengejar ketertinggalan.